tentang analisa operasi ya. Ada beberapa hal yang akan mau dibahas di sini. Yang pertama tentang waktu siklus, lalu analisa waktu dan gerak, penentuan sampel, penarikan kesimpulan, dan penggunaan hasil dari analisa operasi. Nah, kita tahu selama ini bahwa untuk menentukan produksi alat, kita selalu menggunakan rumus umum seperti ini, di mana Q sama dengan Q kecil dikali 60/cm dikali E. Jadi di sini Q itu sudah jelas, sudah tidak mungkin dirubah gitu ya, yaitu tergantung kondisi di lapangan. Nah, ini waktu siklus ini yang bisa kita evaluasi gitu ya. Karena kalau lihat dari hubungan rumus ini, Q ini sangat dipengaruhi oleh nilai waktu siklus ini. Kalau waktu siklusnya ini besar, maka Q-nya akan kecil. Waktu siklusnya kecil, maka ini akan besar. Nah, untuk mengetahui waktu siklus itu bagaimana sebetulnya, atau optimalnya seperti apa, maka kita lakukanlah yang namanya analisa operasi ya. Analisa operasi itu analisa gerak dan waktu. Ya. Nah, untuk bisa melakukan analisa gitu, kita butuh yang namanya mengetahui siklus kerja alat. Nah, untuk kita lihat contoh ini di truk ya, siklus kerjanya mulai dari memuat, lalu mengangkut, kemudian menumpah, kembali dalam keadaan kosong, kemudian menunggu dan memuat kembali. Nah, siklus ini yang akan kita evaluasi dalam analisa operasi ini, berapa waktu untuk memuat, berapa waktu untuk mengangkut, berapa waktu untuk menumpah, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka sebetulnya bagi kontraktor ini akan ada tujuannya ya. Yang pertama untuk menentukan waktu siklus rata-ratanya, untuk menentukan produksi alat. Sedangkan yang kedua bisa kita mengevaluasi apakah mungkin waktu siklusnya bisa diperkecil gitu ya, dengan memperbaiki proses kerja dan kinerja dari alat yang ada di lapangan. Untuk melakukan analisa waktu dan gerak ini, kita butuh alat. Alatnya sederhana sekali, ya butuh yang namanya stopwatch, ya. Lalu butuh yang namanya clipboard, lalu butuh pulpen, dan butuh format ini. Ini format untuk studi gerak dan waktu. Ya. Nah, di dalam format ini kita coba lihat satu-satu. Ini nomor proyeknya, ya. Ini waktu mulai kita melakukan pengamatan. Ini waktu selesai pengamatan kita catat. Lalu di sini ditunjukkan alat apa yang kita akan monitor itu, siapa operatornya, ya. Kemudian ini nomor lembar, jadi set ini lembar keberapa gitu ya. Kemudian tanggal pengamatan kapan, siapa pengamatnya atau observernya. Nah, kemudian ini adalah unsur yang ada di siklus kerja alat ini, yang kita dapatkan dari gambaran ini tadi, ya. Tentu disesuaikan alatnya nanti. Nah, kan ini alatnya shuffle, maka ada mulai di sini, kemudian waktu mengisi bucket, memutar dalam keadaan isi, menumpah, kemudian kembali dalam keadaan kosong, dan kalau ada tundaan gitu ya, ada delay. Dan ini adalah siklusnya. Kemudian di sini ada T dan R. T itu nanti kita hitung, sedangkan R itu yang kita catat dari di lapangan. Jadi baris R ini angkanya didapat dari hasil pengamatan di lapangan. Ya. Sedangkan ini adalah jumlah siklus yang diamati dalam satu sit. Ya. Jadi ini boleh, ini kita sebut sebagai M ya. Bisa kita buat apakah 8, apakah 6, atau 10, itu terserah. Jadi yang pertama kali kita rencanakan berapa, nanti terserah kita gitu ya. Kemudian nanti T-nya kita hitung berdasarkan R tadi. Ya. Nah, sehingga T-nya dapat
Nah, demikian nanti akan kita dapatkan sigma T, lalu kita hitung rata-rata T-nya, yaitu sigma T dibagi dengan M, gitu ya, dibagi dengan jumlah siklusnya, sehingga dapatlah waktu per unsur yang ada di dalam siklus tadi. Nanti kalau kita jumlahkan, maka ini adalah waktu siklus yang mewakili keseluruhan SID ini. Artinya yang mewakili seluruh siklus pengamatan ini. Nanti kalau siklus ini kita jumlahkan, ini yang di kolom ini, kolom T aja yang kita jumlahkan, ya, yang T saja tidak ada R-nya. Sehingga dapatlah nanti siklus per setiap siklusnya. Jadi waktu siklusnya ini nanti, ini adalah nomor siklusnya. Ya, jadi kira-kira gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengamatinya nanti? Mengamatinya adalah kita mulai dengan dari siklus pertama. Ini tentu isinya 0 gitu ya. Nanti ini kita klik, nah dia akan jalan. Kapan kita mencatat ini? Ketika perpindahan dari selesai menggali mau memutar. Ya, jadi ini ketika menyentuh tanah, ini ketika mengangkat dari tanah, siap untuk memutar. Ini selesai memutar, siap untuk menumpah. Ini selesai menumpah, siap untuk kembali. Ini siap untuk kembali mengisi. Ya, jadi lanjut ke sini nanti. Ya, nanti lanjut lagi ke sini. Lanjut ke sini. Demikian seterusnya sampai ke sini itu tidak boleh berhenti. Ya. Jadi dilengkapi 10 siklus, lalu baru berhentinya di sini. Bagaimana kalau baru 8? Ya nggak bisa, diulang lagi dari 1. Ya. Jadi harus 10 kalau kita merencanakan M-nya sama dengan 10 gitu ya. Nah setelah itu didapat baru nanti kita hitung nilai T-nya. Menghitung T-nya bagaimana? R ini dikurang dengan R sebelumnya. Ini dikurang dengan R sebelumnya. Sehingga nanti dapatlah ini terisi semua. Kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini contoh yang sudah terisi dan sudah dihitung gitu ya. Ini waktu-waktu yang ini yang tadi kita jelaskan. Nah, di dalam memulai kita untuk melakukan analisa studi dan waktu dan gerak ini, kita mulai langkah-langkah seperti ini. Tadi kita sudah siapkan format gitu ya. Satu aja dulu formatnya, nggak usah banyak. Nah, di sini kita tetapkan dulu pertama akurasi bacaan. Kita sebut intervalnya. Berapa ini I-nya. Nah, caranya lihat di sini. Ketika kita membaca angka 4 ini, kira-kira menurut kita, kira-kira kesalahannya kira-kira berapa kira-kira gitu. Semakin kasar alat ukurnya, maka semakin besar tingkat kekeliruannya. Kalau semakin halus, misalnya kita menggunakan segmat, maka dia akan semakin semakin kecil I-nya, ya. Apalagi kalau kita menggunakan ini digital ini tentu lebih akurat lagi, maka tingkat I-nya akan makin kecil, gitu ya. Lalu yang kedua, kita menetapkan yang namanya tingkat kepercayaan atau confidence coefficient-nya. Ini digunakan untuk nanti sesuai dengan tabel yang ada di buku statistik. Jadi berapa tingkat kepercayaannya, nilai T-nya berapa. Jadi untuk menentukan
siklus waktu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan nanti menghitung bagaimana nilai T ini untuk mendapatkan rumus seperti ini atau menyelesaikan rumus ini. Ya, jadi untuk menentukan standar deviasi adalah sigma T kuadrat dikurang dengan sigma T dikuadratkan dibagi M dibagi dengan M-1 sehingga dapat S. Nah, ini biasanya kalau menyelesaikan yang gini harus kita gunakan tabel ya. Nanti kita lihat bagaimana tabelnya. Kemudian kita hitung IM-nya. Bagaimana menghitung IM-nya? Digunakan rumus ini. 2H dikali T 0,95 C-nya tadi ya. Nilai T-nya kita lihat di sini tadi. Nah, ini 0,95 tadi. M-nya tadi 10, maka nilai T-nya adalah ini. Gitu ya. Lalu dikali dengan S itu yang dapat dari sini tadi, ini. Dibagi dengan akar M. Sehingga nanti ada kemungkinan dapat hasilnya. IM-nya besar dari dari I, ya, atau IM-nya kecil dari I. Besar dari I atau kecil dari I. Kalau dia M-nya besar dari I, maka ininya ditambah. Supaya ini turun. Yang mana sih nanti akan lebih kecil dari I. Gitu ya. Kalau dia hasilnya kecil dari I, sudah berarti M-nya tetap. Yang tidak dirubah. Ya gitu ya. Nah, sehingga setelah dapat IM, maka kita baru bisa menghitung berapa jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya sama dengan 4 dikali T yang tadi dikuadratkan, dikali S yang dikuadratkan, dan dibagi dengan I yang kita tetapkan dikuadratkan. Sehingga dapat N-nya. N itu apa sih? Jumlah seat untuk analisa operasi ini. Ya, sehingga nanti, kalau tadi ini nomor seatnya ya, nanti seat berikutnya kita 1 sampai berapa. Kalau misalnya dapat 10 ya, berarti nomor 1 sampai 10. Untuk kita melakukan observasi di lapangan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Dari rencana pengamatan siklus kerja Paul Sofal, maka kita ditentukan I-nya 0,04 menit. Koefisien keyakinannya 0,95. Jumlah siklus pengamatannya 10. Tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Jumlah sampel ini maksudnya lembar seatnya itu pada berapa. Nah, sekarang kita lihat ini tadi. Ini hasil observasi di lapangan yang dicatat dengan cara tadi. Yang dari sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, sampai berhenti di sini. Selama 10 siklus. Ya, catat di sini. Oke. Lalu kemudian kita hitung berapa nilai T di sini? Yaitu 0,15 dikurang 0. Ini dapatnya 0,15. Ini berapa? 0,28 dikurang 0,15. Berarti di sini 0,13. Sini berapa? 0,35 dikurang 0,28. Dapatnya 0,07. Dan seterusnya ya. Ini dapatnya berapa? 0,48 dikurang 0,35. Berarti ini 0,13. Terus ini, kali ini ya. Ini dia. Ini berapa? Yaitu 0,11. Ini berapa? 0,71 dikurang 0,59. Nah, itu dapatnya. Demikian seterusnya. Ya, sampai selesai. Ya, sehingga dapatlah ini. Ya, ini sudah kita isi. Nah, setelah ini, T-nya kita dapatkan. Kita jumlahkan ke kanan, dapat sigma T di sini. Sigma T untuk mengisi bucket. Rata-ratanya berapa? Yaitu sigma T ini dibagi dengan jumlah siklusnya. Jadi ini dibagi ini dapat ini. Ya. Nah, demikian seterusnya ke sini sama. Lalu untuk siklus ini bagaimana cara dapatnya? Jumlahkan T yang ada di sini. Dapat ini. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapat ini. Dan seterusnya. Jadi ini siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, sampai siklus ke-10. Oke.
Nah, kemudian nanti ini kalau kita jumlahkan dapatnya sekian, ini kalau kita hitung dapat dari mana? Ini kita bagi dengan ini, dapat ini juga sama. Atau ini kita jumlahkan semua dapatnya ini. Harusnya ya. Kalau nggak begini ada yang salah berarti hitungnya. Ya, oke. Nah, kemudian dapatlah ini ya. Jadi ini adalah wakil dari satu seat. Nah, ini yang kita lakukan pertama kali ya di waktu kita mau menentukan jumlah sampel tadi. Cukup satu kali pengamatan selama 10 siklus. Ya. Dari hasil ini, kita akan dapatkan nilai T tadi ini. Lalu kita akan kuadratkan nilai T ini. Sehingga kita dapatkanlah rumus ini. Ini siklus ke-1 sampai siklus ke-10. Ini nilai T-nya tadi. Ya, nilai T dapat dari mana? Dari sini. Ini. Kemudian ini adalah, ini dikuadratkan. Jadi kalau nanti Anda coba dengan Excel, akan dapat ini ya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan, ini menjadi sigma T kuadrat. Yang ini tadi. Nah, ini sigma T kuadrat. Lalu kalau ini kita jumlahkan, ini jadinya sigma T. Sigma T itu ini. Ini. Jadi ini dikuadratkan. Nah, sehingga berdasarkan itu nanti kita masukkan ke rumus ya. Nih. Ini adalah tadi sigma T kuadrat, yang ini tadi. Lalu kemudian ini adalah sigma T, kemudian dikuadratkan. Dibagi 10, M, lalu dibagi dengan 10 dikurang 1. Lalu semuanya nanti diakarkan. Dapat ini ya. Nol 0,033. Oke. Setelah kita dapatkan S, lalu kita cari IM. IM tadi rumusnya adalah apa? 2 dikali T. T yang 0,95. Berarti T yang 0,95 nanti mana ini? T ya, 0,95. Nah, kita dapatkan dari M tadi, M-nya ada 10 kan? Dilawari 1,83. Sehingga ini dari 1,83. Dikali S, ini dibagi dengan akar M. Akar M-nya akar dari 10 ini. Sehingga dapat IM-nya 0,038. Oke. Setelah IM dapat, kita cek dengan I yang tadi kita minta. Jadi kita rencanakan I-nya berapa tadi? 0,04. Sementara hasilnya sini IM-nya 0,038. Berarti lebih kecil dari I. Kalau lebih dari kecil dari I, berarti M-nya tidak berubah. M-nya tetap 10. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya baru kita hitung berapa jumlah seat yang kita butuhkan. Ini sama dengan 4 dikali T kuadrat dikali S kuadrat dibagi dengan I kuadrat. Ya. Sehingga dapatnya N sama dengan 9,126. Ya. Nah, dengan segini berarti kita jadikan berapa seatnya? Kira-kira 10 lembar. Lebih besar dari ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi gini, mengapa kita membulatkannya ke atas? Karena di dalam teori probabilitas, makin sering kita melakukan itunya, percobaannya, maka tingkat atau probabilitas untuk hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan itu akan lebih dekat, itu lebih terjadi. Saya beri contoh begini. Mungkin Anda pernah lihat dadu ya. Dadu ada berapa ininya? Mukanya. Ada 6 ya. Ada angka 1, ada 2 titik, ada 3 titik, ada 4 titik, ada 5 titik, ada 6 titik. Sekarang saya tanya, kalau dilempar dadu 1 kali, ya, kira-kira peluang angka 1 keluar ada berapa?
Barang-barang itu dari barang-barang banyak-banyak itu. 6 ya Pak. Gimana? Kalau dari lima itu ya memang 500 tahun. Berapa potensinya kalau misalnya dadu saya lempar 1 kali keluarnya angka 1 kira-kira berapa? Berapa probabilitasnya? 1/6 Pak. 1/6. Kalau saya lempar 3 kali, Dan kalau barang-barangnya Jadi 3/6 Pak. 3/6. Kalau saya lempar 6 kali, 1 Pak. artinya kalau kita lempar 6 kali, itu potensi angka 1 akan keluar, yakin 1. Atau yakin akan keluar gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi apakah betul akan keluar nggak? Kira-kira? Belum tentu Pak. Belum tentu. Belum tentu Pak, enggak juga. Ya, tapi dari statistik dikatakan, kalau itu sudah sampai ke situ, berarti kita sudah yakin pasti kalau kita lempar 6 kali, pasti sekali angka 1 akan keluar. Tapi walaupun gitu, ternyata ya belum tentu. Tapi statistik mengatakan begitu, ya, dalam teori probabilitasnya. Jadi dengan demikian tadi, semakin banyak sampel yang kita pakai, ya, tadi 9 kan, kita pakai 10, maka ini akan lebih meyakinkan. Kalau kita pakai 12 boleh nggak? Boleh. Dipakai 15 boleh nggak? Boleh. Pakai 20? Boleh. Terserah Anda sukanya berapa. Artinya tidak boleh lebih kecil dari N ini, kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau ini 10, berarti seatnya ini, seat yang kita buat ini, yang tadi seat kosong bentuknya begini ya. Nah ini, ya seat ini, kita buat sebanyak berapa? 10 lembar. 10 lembar, jadi mulai 01 sampai 10. Yang 1 tadi yang sudah kita pakai, ini nggak dipakai lagi. Ya. Jadi betul-betul yang baru sama sekali. Kita siapkan 10 lembar. Kalau misalnya kita mau mendapatkan N-nya 15, berarti ini harus 15 lembar. Gitu ya. Kalau 20, ya ini 20 lembar. Di mana setiap lembar pengamatannya dilakukan untuk 10 siklus. Tidak boleh berhenti, berturut-turut gitu ya. Oke, ya. Jadi kita dapat 10 tadi ya. Lalu untuk 10 ini bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya ya kita ini, pagi kita lakukan 3 format, 3 tadi format tadi. Sebelum istirahat 2 format, sesudah istirahat 3 format, sore 2 format pengamatannya. Mengapa kok harus dibuat begitu? Kenapa nggak sekaligus pagi selesaikan gitu ya? Karena kita ingin mendapatkan kondisi situasi yang sebenarnya. Karena kan orang itu kalau pagi masih semangat, menjelang istirahat mulai agak loyo. Selesai istirahat semangat lagi, ya, menjelang sore udah mulai loyo lagi. Nah, oleh sebab itu pembagian kita jadi seperti ini. Jadi banyak 10. Sehingga setelah kita melakukan pengamatan ini, kita akan dapatkan 10 data yang berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Ini bukan yang tadi contoh aja, ini contoh aja ya. Jadi yang baru tuh akan dapat 10 seperti ini, karena R-nya 10 tadi kan. Terus ininya 1 sampai 10, tapi 1 di sini adalah 1 yang baru, bukan 1 yang tadi. Yang tadi udah bisa dibuang, ya, yang nggak dipakai lagi. Jadi simpanlah. Untuk apa? Untuk data aja. Nah, sehingga kita ngamatin ini berarti 10 kali 10 siklus gitu ya, kita amati. Oke. Nanti setiap sheet kita hitung. Setiap sheet kita hitung, kita akan dapatkan nanti ini ada 10 data begini. Ya, nilai siklus yang mewakili 1 sheet ini. Ya. Ini ya. Ini kita dapatkan 10 ini. Nah, inilah yang kita catat sebagai hasilnya. Jadi caranya sama seperti tadi, tapi
Ini kita sudah sampai ke hasilnya saja. Kita dapatkan ini. Nah ini sheet pertama sampai sheet ke-10. Ini kira-kira contohnya ya. Dari mana ini dapatnya? Dari sini. Dari sini nih. Lihat pojok kanan bawah ya. Oke. Dari 10 tadi kita jumlahkan dapat ini. Nah, dari situ kita baru hitung T rata-ratanya. T rata-ratanya dapat 0,41. Nah, inilah yang digunakan untuk menghitung si M ini. Jadi dengan ini kita akan dapatkan nilai Q-nya. Terus tadi kan tujuannya adalah untuk melakukan optimalisasi. Maka ini yang kita evaluasi ini nanti. Ya. Ininya nanti kita evaluasi ini. Ya, ini mana yang besar? Yang trennya besar yang mana? Jadi mungkin yang 10 tadi kita jejer ininya semua. Nah, yang paling besar mana? Yang paling besar itu kenapa kok jadi besar nilainya? Itu kita evaluasi. Bisa nggak dikurangi? Sehingga nilai ini makin kecil. Kalau nilai makin kecil, berarti kan ininya kecil nanti. Kalau ini kecil, berarti nanti apa? CM-nya yang kita ambil kecil, dan itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, itu tujuannya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Nah, tadi buat yang nyari ngitung CM-nya tadi gimana, Pak? Yang ngitung CM. CM, IM atau TM? CM yang tadi di rumus produktivitas itu. Iya, jadi ambilnya dari hasil olahan ini. Jadi ini tadi kan ini ada 10 data tadi ya, yang kita ambil kan. Kita hitung ini 10 data tadi, 10 lembar. Lalu ini kita jumlahkan, kita cari rata-ratanya karena ini 10 sheet. Maka inilah yang kita ambil sebagai CM untuk menghitung produksinya tadi. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi yang lain? Belum, Pak. Oke. Sekarang kita lihat ada cara lain nggak menghitung sheet tadi selain dari cara tadi. Ini ada caranya ya. Jadi selain dari ini kita hitung dengan cara begini. Kita tentukan S-nya berdasarkan R per D. Apa itu R? R itu range. Range itu adalah siklus tertinggi dikurangi siklus terendah. Contoh ini tadi ya. Ini T yang tinggi mana? Ini 0,48. Yang terendah berapa? 0,38. Jadi R itu adalah 0,48 dikurang 0,38. Ya. Terus nanti dari sini kita tentukan D. D itu dari mana dapatnya? D itu dari M-nya juga. Tapi gunakan tabel ini. Tabel S sama dengan R per D. Ya. Jadi M-nya 10, maka D-nya 3,078. Sehingga dengan demikian nanti R diketahui, P diketahui, T sama dengan T yang ini tadi. Satu ya, yang dikasih meja mana? Iya, satu ya. OPK ini. T ini ya. Ini malam, Pak. Jadi tergantung T ini. Ya. Terus mau taruh di mana, Bos? Tapi Pak. Itu. Ini dulu tutup tadi. Oke. Ya. Jadi ini T dapat, R dapat, D dapat, I dapat, sehingga N dapat. Sehingga kalau N dapat, kita tahu berapa jumlahnya. Ini kita lihat contoh. Dengan soal yang sama, kita hitungkan dulu R-nya.
tadi ya, R-nya yang tertinggi 0,8, yang terendah 0,38 dapat 0,10. Sehingga ini kita dapat dikali ini 1,83 tadi, dikodarkan, lalu 0,10 dikodarkan, dibagi dengan I-nya tadi 0,04, dikodarkan, dikali dengan D-nya tadi, dikuadrakan. Sehingga dapatnya kurang lebih 9. Pertanyaannya, mana yang mau kita pilih? Yang 9 atau yang 10? Nah, itu tadi, timbangan kita tadi. Semakin banyak, tingkat probabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi supaya lebih bagus ya pilih yang besar aja. Tapi kalau mau ini nggak salah juga. Ya, jadi boleh. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan tadi segitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari contoh tabel 13.3 ini, nih 13.3 ya. Nah, dari sini ini adalah siklusnya. Ya. Ini waktu siklus masing-masing yang kita jumlahkan T-nya. Nah, nanti kita lihat yang tertinggi berapa dari sini, yang terendah berapa. Sehingga dapat nilai R-nya. Lalu kemudian ini ada 12 ya, M-nya. Berarti M-nya kita ganti 12. Kalau M-nya 12 berarti T-nya berubah ya. T-nya berarti ini kita ambil. Berapa lembar kalau dari motor? 2 ya. Nah, 12 berarti T-nya ini. Siap. Ya. Lalu D-nya berapa? D-nya ini kita ambil. Berapa mau diambil? D-nya 12. Nah, 3,258. Sehingga kita akan dapatkan ini. Ya, ini D-nya. Berarti D-nya salah. Ya. Bukan 10 ya, bukan 3,78, tapi adalah 12. Nah, tadi 12 ya. Jadi nanti ini dikoreksi lagi. Ya. Ininya tadi benar sama 1,83, belum tentu ya, bukan 1,83 tadi ya. Karena 12, jadi berapa di sini? Nih. Ya, maaf. Nah, 12 ini. Yang 1,8. 1,8 Pak. Ya. Terus apanya lagi? Ini soal oke ya. Lalu ini 1,82. R-nya ini salah nih. Tadi kan 12 tadi kan. Nah, jadi diperhatikan lagi nih. Tolong dikoreksi nanti, Anda hitung sendiri nanti. Berarti dapatnya berapa? 1,82 ini. Ini adalah I-nya 0,20. Jadi pakai ini. Benar. Ya. Lalu D-nya ini tadi yang kita ambil. 12, 3258. Padahal di sini berapa? 3078 ini salah nih kan? Ini kan masih mengambil 10. Padahal harusnya 12. Jadi ini Anda koreksi nanti. Sehingga dapat ini berapa? Ya. Kok ini ya tadi ya? Ini nih. Ya, ini dapatnya ini berapa? 3258 kan? Oh ya udah, ini udah sama. Ini udah sama ya. Yang ini juga 1,8 udah sama belum? 12, ini udah sama nih ya. 1,8. Kemudian ini juga sudah ya. Ini juga sudah. Sehingga dapatnya tadi ini yang ini ya. Dapatnya 102 seat ya. Jadi nanti untuk latihannya Anda bisa gunakan ini. Nah, dari 102 seat ini nanti tinggal kita lagi. Cuma nanti akan kita dapatkan 102 data gitu. Nah, ini bayangkan aja tingkat kebenarannya sampai sejauh mana gitu ya. Nah, ini yang akan kita yang akan bisa memberikan keyakinan kita terhadap hasil yang kita cermati di lapangan. Kira-kira begitu. Jadi nanti tolong nanti di Excel yang sudah Anda punya itu Anda membuat format seperti ini ya dengan Excel.
Lalu Anda hitung nanti T-nya berapa. Walaupun ini sudah dihitung itu ya, tapi saya ingin Anda menghitung sendiri nanti untuk latihan ya. Sehingga dapat T-nya. Untuk koleksinya Anda cek ini sini nanti sama nggak dengan ini hasilnya. Oke. Nah, jadi dengan ini Anda terbiasa nanti menghitung ini bagaimana caranya. Ya. Nah, kemudian nanti dihitung ke belakangnya, dikoreksi ininya benar nggak ya, S-nya, I-nya benar nggak, dan seterusnya. Itu untuk dijadikan sebagai bahan latihan ya. Masa turun lagi dari kurs 14 ke kurs 2? Enggak gimana? Kenapa harus salah? Ada satu oke. Enggak, Bapak sudah upload semuanya. Yang lainnya sebenarnya jadi itu tuh head ceilingnya Pak dari lantai. Iya, ceiling head. Terus 2,8 dari mana? Maksudnya terus 8 dari bawah. Kalau kamu tulis ini 14, tapi tidak kasih 16 dong. Anak dia Pak, kalau ceiling head itu dia ngasih tahu dari lantai yang di situ itu terus berapa gitu, terus 2,4, 2,8. Kalau yang dilihat cuma tetap yang di bawah, tetap yang ininya. yang dituliskannya ditulis 14. Enggak. Coba deh, lihat. Pernah di parah nggak di stempel bawah semua? Iya, yang itu nggak di stempel. Coba lihat yang ada ini. Di masih lagi dong. Gambarnya. Belum masuk harus. Coba lihat. Masih ada di atas. Udah di saya. Pada nanya ini kenapa ya? Gitu. Kenapa ya dituanya? Kenapa dijawab? 28. Bukan Pak, di mana? Kalau kita ininya styling head itu ya dari lantainya itu Pak, dari lantai yang kita lagi gambar. Plus Gimana? Ada pertanyaan? Gitu. Kalau lantai jenis yang itu. Gimana? Cukup jelas, Pak. Kita isi absen dulu ya. Tapi dari Afifah ada? 2,8. Hadir Pak Afifah. Arda? 2,8. Paling sering bahasanya dari berapa meter dari bawah. Latif? Udah dari Hadir, Pak. Iya. 2,8. Farhan? Dari nol itu dari Baik itu apa? Terlalu Fauzi? Ferdiko? Ferdiko hadir, Pak. Pak Farhan hadir, Pak. Atif? Asli gambarnya kayak gitu. Berapa? 39 ya. 39. Masa sini Fauzi? 2,8 ini? Betul. Karena dia ngeliat di lantai Fauzi di Zoom ada, Pak? Ini Ada Fauzi? di lantai ini. Ada, Pak, ada. 39 kan? Enggak di lantai ini. Gali? Ini Gali hadir, Pak. Gavin? Itu hadir, Pak. Bapak udah upload nanti yang lainnya beda. Gilang? Ah, ini benar. Ini 31, ini 36. Ini 36 itu lantainya, Bapak. Salah. Gilang ada? Berapa? Ini bahasa Jalu? bahasa. Bapak Intan hadir Pak. Siapa? Intan. Intan. Masa plus yang mau 28? Ini Si Ganda apa bos ini? Ya, masa plus 2,8? Ini selling head. Gilang ada? Kalau selling head Jalu? Oh. Ini masa plus 2,8? Jasmine? ini selling head itu dari lantai Ah, ini. Ada Jasmine? Latifah? Latifah hadir Pak. Bapak Jasmine hadir. Jasmine ada? Ada ya? Kan tadi Kapten nanya. Muhammad Akmario? Akmario ada? Masih Bukan, itu ilmu teknologi. Fadli? Hadir, Pak. kemarin Ijwar? belum. Hadir, Pak. Ijuar.
biar angka pas. Alfadel, Tahu. Hadir Pak. Coba ya. Bayu, Hadir Pak. Biar pas. Fauzi, Itu nasi TV. Ya Pak, hadir. Hafiz,